Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya sangat berbahagia sekali ditemani oleh dua kakak-kakak inspiratif di samping saya. Di sebelah kiri saya ada Kak Sofi dan di sebelah kanan saya ada Kak Ila. Nah, Kak, hari ini tuh kita akan membahas tema yang berjudul tentang aktivitas inspiratif revolusi mental kaula muda nih. Nah, berbicara tentang kaula muda nih Kak, sebelumnya boleh nggak sih berbagi kegiatan inspiratif sehari-hari dalam menjalani hal-hal di masa pandemi ini? Gimana Kak Ila? Oke, melihat pengalaman saya ketika di rumah selama masa pandemi, yang saya lakukan adalah mengasah skill saya melalui hobi. Berhubung hobi saya adalah membaca dan menulis, maka dari itu saya upayakan untuk membaca sekian halaman secara kontinu. Kemudian saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Dengan seperti itu, kita juga dapat meningkatkan kualitas diri. Kesimpulannya adalah pandemi ini tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga memiliki sisi positif seperti yang saya jelaskan. Dengan harapan waktu kita lebih produktif dan inspiratif seperti itu. Terima kasih Kak Ila. Nah, berbicara tentang produktif nih Kak. Nah, di era kompetitif ini tentunya kita sebagai pemuda dituntut untuk menjadi pemuda yang kreatif dan inovatif pastinya. Nah, bagaimana tips dari Kak Sofi nih untuk menjadi pemuda yang kreatif dan inovatif? Oke. Di zaman era modern ini ya, perkembangan teknologi itu juga semakin pesat dan perkembangan alat telekomunikasi itu juga semakin canggih. Jadi gimana caranya agar kita menjadi kreatif dan inovatif itu? Pertama, kita buka wawasan seluas-luasnya dan dengan banyak membaca buku, terus berteman dengan orang yang kreatif ya, untuk merangsang pikiran kita berkreatif. Terus kemudian juga bersikap terbuka terhadap pengalaman yang baru, contohnya terjun ke organisasi sosial. Dan kemudian juga penggunaan medsos dan internet, entah itu mencari ide kreatif di Google, terus nonton tutorial YouTube di YouTube tersebut seperti itu. Jadi kan yang paling penting adalah pengembangan idenya, tertuangnya ide, kemudian kita berkreasi seperti itu aja. Nah, berbicara tentang inovatif dan kreatif, kita sebagai pemuda, khususnya perempuan itu juga berperan penting nih Kak, pastinya dalam memajukan bangsa. Begitu ya. Kira-kira menurut Kak Sofi ini bagaimana peran kita sebagai pemuda, khususnya perempuan, untuk ikut serta memajukan bangsa kita? Silahkan Kak Sofi. Nah, bangsa yang kuat itu tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas, serta memiliki daya saing. Nah, kalau perempuan dulu mungkin lebih ke dalam lingkup domestik, seperti mencuci, memasak, dan berdandan seperti itu. Tapi kalau wanita milenial saat ini dapat berkontribusi dalam hal pembangunan, dan memang perempuan ini juga merupakan elemen penting, salah satu elemen penting bagi proses transformasi sosial budaya, politik, dan ekonomi seperti itu. Nah, berbicara soal peran perempuan nih Kak, sekarang banyak sekali yang marak tentang isu-isu gender kan, seperti ketimpangannya seorang perempuan atau haknya perempuan yang tertindas oleh laki-laki seperti itu. Kira-kira gimana sih menurut Kak Sofi tentang isu-isu gender yang sedang marak yang saat ini? Isu-isu gender ini ada kesetaraan, feminisme, patriarki diantaranya ya juga ya seperti itu. Nah, pada intinya permasalahan tersebut itu dikarenakan wanita yang menuntut haknya untuk setara dengan laki-laki seperti itu. Nah, contohnya ini kesetaraan gender. Sebenarnya kesetaraan gender itu suatu keadaan di mana laki-laki dan perempuan ini dalam kondisi status, kondisi kedudukan itu perlu disetarakan tanpa ketimpangan masalah gender tersebut. Jadi seperti yang dimukakan di N.M. Sheikh dalam buku Women in Muslim Society yang menjelaskan bahwa manusia itu juga perlu terjun atau bebas berpartisipasi dalam aktivitas industri. Nah, seperti istri Nabi pun Siti Khadijah itu pembisnis yang sukses, dan kemudian Siti Aisyah juga pernah dalam sebuah cerita itu telah menjalankan peran politiknya seperti itu. Jadi tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan sebenarnya. Wanita juga bukan hanya mengurus rumah tangga, mereka juga perlu mengaktualisasikan potensi dirinya seperti itu saja. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama untuk mengaktualisasikan potensi kita. Begitu ya Kak ya? Ya.
Kurang lebih begitu pembahasan kita pada siang hari ini. Terima kasih Kak Sofi sudah meluangkan waktu. Terima kasih Kak Ila. Semoga apa yang kakak-kakak sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.